Begitu Hanli kembali ke kediamannya, dia menemukan Senior Lu dan anak naga api menunggunya di aula lantai pertama. Mu Peiling saat ini sedang duduk di samping seperti yang diharapkan dari seorang nyonya rumah. Ketika dia melihat Hanli masuk, dia segera berdiri dan berkata, "Tuanku, Senior Lu dan Senior Lan telah menunggumu selama beberapa waktu. Apakah sesuatu terjadi?" Hanli memberi Mu Peiling senyuman langka dan dengan lembut berkata, "Bukan apa-apa, Anda bisa naik dulu dan istirahat. Saya akan mengobrol dengan baik dengan dua senior saya." "Baik tuanku." Mu Peiling memberi hormat yang menawan dan menaiki tangga tanpa sepatah kata pun. Ketika Hanli meliriknya dari belakang, dia merasa puas dengan respon cerdas wanita itu. Tetapi ketika dia mengingat masalah itu dengan Nangong Wan, dia hanya bisa menghela nafas. Ketika Lulo melihat bahwa Hanli telah kembali dalam suasana hati yang begitu bersemangat, dia menggoda. Apakah Junior Han akhirnya memiliki keinginan untuk memiliki anak? Hanli tersenyum dan duduk di samping keduanya. Dia dengan tenang berkata, "Hehe, senior bercanda. Karena kalian berdua ada di sini, itu pasti tentang pertemuan perjanjian lebih awal hari ini." Lulo pelan berkata, "Junior menebak dengan benar. Ini tentang invasi Mulan. Kami sudah menyampaikan berita itu ke sekte lain di aliansi, dan masalah ini telah menyebar ke sesama anggota aliansi kami di kota. Mayoritas rekan Taois ini bersedia mengirim bala bantuan sebagai pengakuan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan rahasia. Mereka bersedia membantu Persatuan Sembilan Bangsa dalam melawan invasi Mulan. Tentu saja, para kultivator jiwa baru lahir ini akan membutuhkan sejumlah besar batu roh sebagai kompensasi. Saya yakin aliansi Sembilan Bangsa akan lebih dari bersedia untuk membayar. Bagaimanapun, Mulan adalah lawan yang menakutkan." Hanli menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan sedikit kebingungan. "Karena itu masalahnya, apa yang harus didiskusikan? Meskipun aku baru mencapai tahap jiwa baru lahir selama beberapa tahun, aku masih mampu melawan musuh." Anak naga api kemudian berbicara dengan ekspresi serius. "Rekan Taois mungkin tidak tahu bahwa sekelompok kultivator jalan benar dan iblis mengunjungi kami dan berbicara tentang beberapa hal. Saya merasa masuk akal untuk memberitahu Anda apa yang mereka katakan." Hanli berkedip beberapa kali sebelum memasang senyum misterius. "Apa yang mereka katakan? Jangan bilang bahwa mereka mengatakan Persatuan Sembilan Bangsa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melemahkan tiga kekuatan lainnya." Lulo menjawab dengan senyum masam. Junior Han benar-benar cerdas untuk menebak dengan benar setelah beberapa saat. Namun, Persatuan Sembilan Bangsa akan kesulitan untuk menangani ketiga negara adidaya sekaligus. Sangat mungkin bahwa mereka akan bersekutu dengan satu atau dua pihak dan mengalahkan yang lain. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh aliansi jalan surgawi kita. Dunia kultivasi akan menjadi tidak stabil ketika prajurit mantra Mulan mundur. Aliansi kita tidak bisa membiarkan ini terjadi dan mengganggu keseimbangan kekuatan." Hanli menyeringai dan dengan tenang bertanya, "Oh, maksud Anda?" Anak naga api berkata, "Ini cukup sederhana. Meskipun tiga negara adidaya akan mendengarkan Persatuan Sembilan Bangsa untuk saat ini, kami tidak akan membiarkan mereka melemahkan salah satu dari kami. Kami telah mendiskusikan ini bersama dengan Jalan Iblis dan Benar. Dan kami sampai pada kesimpulan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang beberapa aturan besok di aula resmi. Paling tidak, Persatuan Sembilan Bangsa akan dipaksa untuk mengirim tertua mereka sendiri ke dalam pertempuran bersama kita. Bukannya secara diam-diam melemahkan para kultivator jiwa baru lahir kita. Kami akan meminta Junior Han bersama dengan para kultivator lainnya untuk mendukung proposal ini." Hanli menjawab tanpa berpikir lebih jauh. "Tidak masalah. Saya juga tidak ingin para kultivator untuk diam-diam merencanakan di belakang saya saat saya melawan prajurit mantra." Lulo menghela nafas dan berkata, "Itu bagus. Selain Junior Han, kami akan menghubungi rekan Taois lainnya dan memastikan bahwa sekte daun tercerahkan dan sekte pikiran mengalir tidak akan dapat melakukan ini. Saya berharap perang ini akan berakhir secepat mungkin. Jika tidak, kerugian di Selatan Surgawi tidak akan terhitung." Anak naga api tersenyum dingin dan berkata dengan tidak menyenangkan, "Hehe, dengan kultivasi kita, selama kita berhati-hati,
kita akan dapat mempertahankan hidup kita dalam perang. Dalam invasi Mulan terakhir, saya berhasil membantai sejumlah besar prajurit mantra. Kali ini, saya juga ingin membunuh mereka sebanyak mungkin. Hani melirik anak naga api dengan heran. Kultivator ini memiliki penampilan anak laki-laki, tetapi kultivasinya berada pada tahap awal jiwa baru lahir. Ki mengerikan yang dipancarkan tubuhnya juga jauh lebih berat daripada rekan-rekannya. Tampaknya banyak nyawa telah terbunuh oleh tangannya. Ketiganya mengobrol lebih banyak tentang detail konkret untuk diskusi besok, dan memiliki beberapa kata singkat tentang kemunculan tiba-tiba dari monster besar dan prajurit mantra aneh sebelum mereka pergi. Ketika Hani melihat keduanya ke pintu masuk kediaman, Lulou ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Hanli. "Junior, apakah ada sesuatu yang terjadi dari pertemuanmu hari ini dengan kenalan lamamu?" Pada saat itu, Lulou menatap wajah Hani seolah ingin melihat apakah dia akan mengkhianati sesuatu dari ekspresinya. Hani berkedip dan dengan tenang menjawab, "Tidak ada yang terjadi. Kami hanya membahas tentang masa lalu." "Itu bagus, saya lega." Lulou merasa sebagian besar kekhawatirannya hilang dengan tanggapannya, dan dengan senang hati mengatakan beberapa patah kata lagi dengan Hanli sebelum pergi dengan anak naga api. Hanli berdiri di depan kediamannya dan menyaksikan keduanya memasuki gedung lain di dekatnya. Mungkin untuk bertemu dengan kultivator lain. Tampaknya keduanya telah diberi tugas oleh aliansi Jalan Surgawi. Hani mengangkat dagunya dan merenung sejenak sebelum kembali ke dalam. Hari kedua diskusi memiliki hampir 2 kali lipat jumlah kultivator jiwa baru lahir. Selain tetua dari 3 negara adidaya, ada juga beberapa kultivator gelandangan. Perubahan mendadak ini membuat tuan rumah konferensi Nyonya Qi dari Sekte Pikiran Mengalir dan Kun Peng dari Sekte Daun Tercerahkan lengah. Mereka telah dipaksa untuk menyetujui banyak kondisi kultivator terlepas dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Yang paling penting dari kondisi ini adalah bahwa tugas kelas tinggi harus diikuti oleh bagian yang sama dari kultivator di antara 4 kekuatan. Menghindari intrik yang mungkin dimiliki kekuatan lain untuk yang lain. Hani sangat terkejut melihat bahwa koalisi kultivator jiwa baru lahir dari Serikat Jalan Surgawi setelah diberitahu oleh Lulou dan anak naga api telah mengambil keputusan untuk mengambil para tetua jiwa baru lahir dan para kultivator formasi inti mendukung kota surga. Tentu saja karena jarak mereka masih cukup jauh, Lulou dan para kultivator lain yang sudah hadir harus menunda invasi Mulan untuk sementara. Dan untuk tujuan bersikap adil, mereka yang memperoleh jasa besar dalam pertempuran akan diizinkan untuk kembali ke sekte mereka begitu bala bantuan tiba, dan tidak akan diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran selanjutnya karena para kultivator yang datang akan menggantikan mereka. Selain itu, apakah itu anak naga api, Lulou, atau yang lainnya, semua kultivator di aula masing-masing telah diberi berbagai tugas untuk mendukung garis depan. Hani dan 2 kultivator jiwa baru lahir lainnya memimpin kelompok 8 kultivator formasi inti untuk memberikan dukungan ke lokasi strategis di perbatasan negara bagian Yu. Itu adalah salah satu dari 10 titik vital di sepanjang perbatasan yang akan menjadi target invasi Mulan. Jika titik-titik ini tetap tidak dikalahkan, Mulan tidak akan bisa benar-benar menguasai tanah apapun di masa depan karena takut diserang. Adapun Serikat 9 Bangsa, kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Mulan. Mereka hanya bisa mengandalkan kondisi yang menguntungkan, dan dengan cermat menempatkan formasi besar untuk secara bertahap menunda pasukan utama prajurit mantra. Jika tidak, mengingat kecepatan prajurit mantra tingkat tinggi, mereka akan mampu mencapai kota surga hanya dalam waktu sebulan. Pasukan prajurit mantra belum mencapai lokasi strategis yang ditugaskan untuk dilindungi oleh Hanli. Namun, hanya ada 1 kultivator Serikat 9 Bangsa jiwa baru lahir di antara kultivator kelas tinggi yang menjaganya. Tampaknya dalam invasi masa lalu, seorang kultivator jiwa baru lahir saja sudah cukup untuk melawan sejumlah prajurit mantra dengan dukungan pembatasan dan formasi mantra. Namun, ini tidak akan cukup menahan serangan prajurit mantra saat ini.
Adapun kultivator jiwa baru lahir lainnya, ada Pakuama dari Pavilion Agung Jalan Benar, seorang lelaki tua kurus dengan penampilan yang sehat. Dan ada juga lelaki tua berjubah hijau yang dia lihat tempo hari di aula diskusi bernama Gu Suangpu. Meskipun dia hanya memiliki satu kantong binatang roh di pinggangnya, Hanli merasa tidak nyaman dari ki yang dipancarkannya samar-samar. Ternyata itu sangat tidak biasa. Keduanya memiliki kultivasi yang mirip dengan Hanli pada tahap awal jiwa baru lahir. Karena kemungkinan pasukan utama prajurit mantra akan segera menyerang lokasi ini, 3 kultivator jiwa baru lahir dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan kultivator formasi inti mereka dan bergegas untuk mencapai formasi mantra terlebih dahulu, dan junior formasi inti mereka tertinggal. Dalam perjalanan, Pakuama telah terbukti cukup menghibur dan berbicara tentang hal-hal lucu, seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan yang indah daripada dalam perjalanan mereka untuk melawan prajurit mantra. Adapun Gu Suangpu dari sekte roh pengendali, dia tetap diam selama sebagian besar perjalanan dan memasang ekspresi cemberut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun Hanli, dia memasang senyum di wajahnya dan berbicara dengan Pakuama, memberi keduanya kesan yang halus. Keduanya sama-sama tahu bahwa Hanli adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang baru naik, dan mereka tidak terlalu menghargai kekuatan Hanli. Hampir setengah bulan kemudian di pegunungan Naga Kuning di negara bagian prefektur Liu, ada seorang pria parubaya botak besar yang berdiri di dalam aula batu giok di atas pegunungan Naga Kuning. Dia terus berjalan dalam lingkaran dengan ekspresi khawatir. Sesaat kemudian, pria besar itu duduk di kursi jerami dan menyesap teh dari cangkir di atas meja, menenangkan hatinya yang bergejolak untuk sementara waktu. Tapi kemudian, seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke dalam dan mulai mengelilingi aula. Ekspresi pria besar itu berubah setelah melihat ini, dan dia memberi isyarat ke cahaya merah. Setelah itu jatuh ke tangannya. Cahaya meledak menjadi api yang mengamuk saat menyentuh tangannya, dan pria besar itu menenggelamkan indera spiritualnya di dalamnya. Ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Keheningan memenuhi aula untuk sementara waktu, dan ekspresinya menjadi pucat. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan lonceng biru kecil dari kantong penyimpanannya, dan memukulnya dengan jarinya. Sebuah cincin merdu memenuhi seluruh aula. Segera, cincin itu menyebar ke seluruh pegunungan Naga Kuning, dan bangunan batu giok di atas puncak lainnya mulai berkembang dengan cahaya dari setiap warna. Kemudian para kultivator yang mengenakan berbagai pakaian buru-buru terbang keluar dari gedung-gedung ini, seolah-olah sedang berlatih. Tidak lama kemudian, kabut hijau pekat mulai menyebar ke seluruh gunung Naga Kuning, mengubah area seluas puluhan kilometer menjadi lautan kabut hijau gelap yang aneh. Segera setelah itu, 4 kultivator muncul di hadapan pria botak besar dari dalam aula. 3 pria dan 1 wanita. Semuanya memiliki kultivasi formasi inti. Ada 2 pria yang tampak berusia 30 tahun, tampak cukup mirip untuk menjadi saudara kandung. Pria lain mengenakan jubah Taois, memegang pengocok ekor kuda, dan meskipun penampilannya gagah, dia setengah baya. Adapun satu-satunya kultivator wanita, sosoknya mungil dan wajahnya sangat cantik. Keempatnya masing-masing berdiri bersebelahan di aula dengan ekspresi muram. Dengan ekspresi tidak percaya, kultivator wanita dengan ragu bertanya, "Senior Lu, benarkah pasukan prajurit mantra telah tiba begitu cepat? Dari apa yang kami dengar terakhir kali, bukankah itu seharusnya hanya 1 skuadron prajurit mantra? Dan apa yang terjadi dengan Senior Bu? Mungkinkah hanya dalam seminggu formasi badai angin surga dihancurkan? Bahkan di bawah penjagaan Senior Bu. Apakah ini tidak salah?" Pria botak itu dengan dingin tersenyum dan dengan muram berkata, "Salah. Saya juga akan berpikir begitu jika bukan karena fakta bahwa si Bu Kukpu secara pribadi mengirimi saya pesan. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia menderita luka berat dan akan segera tiba di pegunungan Naga Kuning bersama dengan beberapa prajuritnya yang dikalahkan. Ini sama sekali tidak salah. Kita harus menghadapi musuh sendirian tanpa bantuan apapun." Ketika 4 kultivator formasi inti mendengar ini, mereka hanya bisa saling melirik dengan senyum pahit dan mengakuinya.
Setelah itu, pria besar itu memberi mereka perintah sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Tetapi tiba-tiba seberkas cahaya merah terbang ke dalam gedung. Para kultivator di ruangan itu tercengang oleh kemunculan yang tiba-tiba. Pria besar itu terdiam dan meraih jimat transmisi suara tanpa ragu-ragu. Akibatnya, jimat itu terbakar dan dengan jelas mengirimkan pesannya kepadanya, menyebabkan dia memasang ekspresi aneh. Kultivator wanita tidak bisa tidak bertanya, "Senior Lu, ada apa? Prajurit mantra sudah tiba." Ketika 3 kultivator formasi inti lainnya mendengar ini, ekspresi mereka semua menjadi tegang. Pria besar itu menyeringai. Menekan kegembiraan di hatinya, dia pelan berkata, "Tidak, bala bantuan kita telah tiba. 3 rekan Taois jiwa baru lahir telah tiba di luar formasi besar. Cepat pergilah untuk menyambut mereka dan undang mereka masuk." Segera, 4 kultivator formasi inti mengungkapkan kegembiraan dan segera menerima perintah pria besar itu dengan hormat. 3 siluet melayang di luar di atas kabut hijau dan sedang memeriksa batasan formasi besar di bawah. Ketiganya tentu saja adalah Handi dan 2 kultivator jiwa baru lahir lainnya yang bergegas dalam perjalanan. Karena ketiganya akan segera mengandalkan formasi besar untuk menahan pengepungan dari pasukan Mulan, mereka masing-masing memeriksa lautan kabut yang mengelilingi pegunungan saat mereka menunggu para kultivator di dalam untuk merespon, berharap untuk melihat misteri yang disembunyikannya. Jangankan apapun kekuatan sebenarnya dari formasi mantra itu, laut hijau yang dihasilkannya sekilas hampir tampak tak terbatas dan memancarkan tekanan yang tidak biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, cahaya biru tiba-tiba muncul di mata Handi saat dia melirik formasi menghasilkan ekspresi termenung di wajahnya. Tidak lama kemudian, serangkaian kilat putih muncul dari kabut hijau, dan kabut itu berguling untuk membuat jalan masuk. Pak Tuama dan Gu Suangpu tampaknya tidak memperhatikan perubahan ini. Salah satu dari mereka menatap langit dalam keheningan, sementara yang lain menatap bagian lain dari kabut hijau, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Hanli adalah satu-satunya yang dengan tenang melirik lorong dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, 4 garis cahaya melesat keluar dari lorong, memperlihatkan diri mereka sebagai 4 kultivator formasi inti dari sebelumnya. Kultivator Parubaya yang gagah dalam jubah Taois dengan hormat memberi hormat kepada ketiganya. Junior memberi hormat kepada senior. "Bolehkah kami mengetahui nama-nama mulia Anda?" Ketika Hani melihat bahwa keduanya tidak memiliki niat untuk berbicara, dia tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. "Saya adalah tetua Sekte Awan Melayang Hanli. Keduanya adalah rekan Daoisme dari Pavilion Agung dan rekan Daoisku dari Sekte Roh Pengendali. Masih ada 8 kultivator formasi inti lainnya dalam perjalanan. Kami bertiga meninggalkan mereka karena takut kami akan terlambat. Dan karena formasi besar saat ini diaktifkan, Mulan pasti akan segera tiba." Kultivator Parubaya yang gagah itu kemudian memberikan pengantar kepada 3 kultivator yang berdiri di belakang mereka. "Jadi ternyata Senior Han. Saya adalah Chong Susi dari Sekte Kosong yang jelas. Keduanya adalah Murong bersaudara dari Lembah Mapel Kuning. Dan ini adalah Nonali dari Dermaga Transformasi Pedang." Murong bersaudara. Tatapan Hani berkedip di antara 2 bersaudara itu, dan dia memasang senyum misterius di wajahnya. Apakah rekan Daois ini masih baik-baik saja? Murong bersaudara mengungkapkan kegembiraan setelah mendengar ini. "Senior mengenali senior nih. Kami belum melihatnya selama beberapa tahun karena kami telah ditempatkan di formasi besar ini." Hani melirik kedua bersaudara itu dan mengerutkan bibirnya menjadi senyum berseri-seri. "Tentu saja, saya melihat senior Anda belum lama ini. Tapi sepertinya kalian berdua tidak mengenaliku. Ini tidak mengejutkan, karena saya hanyalah wajah yang lewat untuk kalian berdua." Keduanya sangat terkejut setelah mendengar Hanli dan segera menjadi kaku. Senior ini tampaknya adalah kenalan lama. Tetapi mengapa mereka tidak memiliki kesan tentang dia? Mereka memperhatikan Hani dengan cermat sebelum akhirnya menemukan dia merasa agak akrab. Keduanya kemudian dengan bingung saling melirik. "Hehe, karena Anda rekan Taois tidak mengenali saya akan meninggalkan masalah ini untuk nanti."
Hanli kemudian melirik Patuama dan Gu Shuangpu dari samping dan dengan acuh tak acuh berkata, "Bisakah kita masuk sekarang?" Chong Suzi merasa agak bingung dengan adegan sebelumnya, tetapi dia terbangun setelah mendengar Hanli dan buru-buru setuju. "Tentu saja, senior, tolong ikuti saya." Senior Lu dengan penuh semangat menunggumu di aula utama. Setelah itu, 4 kultivator formasi inti memimpin saat mereka terbang melalui kabut hijau. Tidak lama kemudian, lorong di dalam kabut hijau yang bergolak dengan cepat ditutup sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Hanli dan yang lainnya muncul di dalam aula di depan pria botak besar itu. Ketika pria botak itu melihat ketiganya, ekspresinya yang tegas digantikan dengan senyuman. "Saya menyambut kalian bertiga karena telah mendukung pertahanan kami. Bukankah Anda saudara Ma dan rekan Daoisku? Adapun rekan Daois muda ini, siapa nama Anda?" Setelah melihat Hanli, pria besar itu merasa dia asing dan dia dengan penasaran memeriksanya. Pak Tuama tertawa kecil dan berkata, "Tidak mengherankan bahwa saudara Lu tidak mengenalinya. Rekan Taoisan baru saja memadatkan jiwa baru lahirnya beberapa tahun yang lalu. Prospek masa depannya tidak terbatas." Jejak kekecewaan sesaat muncul di wajah pria besar itu ketika dia mendengar bahwa Hanli adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang baru naik, tetapi dia segera memasang ekspresi bersyukur. "Oh, jadi ternyata itu adalah rekan Daois yang baru naik. Tidak heran mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Tetapi terlepas dari bagaimana dikatakan, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Saya khawatir kita akan jatuh hanya dalam beberapa hari jika Anda tidak datang." Selang sesaat pria botak itu tidak luput dari perhatian Hanli. Namun dia hanya tersenyum dalam diam dan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Pria botak itu kemudian berbicara tentang beberapa masalah masa lalu sebelum pindah ke situasi sulit yang sedang mereka hadapi.